Pemirsa, pasar pagi di Kelurahan Malango, Toraja Utara, Sulawesi Selatan terbakar. Akibatnya 7 kios pedagang ludes dilalap api. Kebakaran melanda pasar pagi di Kelurahan Malango, Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Pasar pagi. Api berasal dari salah satu kios dan menyebar ke kios-kios lainnya. Tak peduli bahaya, sejumlah pedagang justru beramai-ramai menyelamatkan barang dagangan mereka. Sementara warga lainnya berusaha membantu memadamkan api dengan alat seadanya. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran ini. Ini atas setelah kami koordinasi dengan kepala pasar, itu belum bisa kami pastikan dari mana asalnya api ini. Tetapi yang jelas dari salah satu dua kios atau gardu yang menjual barang campuran itu disampaikan oleh kepala pasar tadi. 7 kios pedagang ludes terbakar. Api baru bisa dikendalikan usai 7 mobil damkar Pemkab Toraja Utara dikerahkan. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Sebuah mobil pickup bermuatan minyak mentah ilegal menghantam rumah warga dan meledak. Akibatnya 5 rumah warga hangus terbakar. Minyak meledak tengah dusun. Sekarang sekitar 5 unit rumah telah terbakar. Minta tolong. Ini posisi kebakaran di desa. Api dan asap tebal membumbung tinggi dari permukiman warga di desa Talang Leban, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Kebakaran terjadi akibat sebuah mobil pickup bermuatan minyak mentah ilegal yang menghantam rumah warga dan meledak. Sopir diduga terjun lebih dulu dari pickup saat api mulai membakar truk. Warga yang panik tidak sempat menyelamatkan harta benda mereka. Akibat kebakaran 5 rumah warga, mobil pickup, dan kendaraan roda 2 ludes. Api baru padam 2 jam kemudian setelah 2 unit mobil damkar dikerahkan. Sebuah mobil minibus hangus terbakar di Kabupaten Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. Akibatnya 4 penumpang terluka dan dilarikan ke RSUD setempat. Minibus dengan nomor polisi BK1449YEA terbakar di Jalan Lintas Sumatera, Bukit Kota Pinang, Kabupaten Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara, Jumat sore. Akibatnya 4 orang yang berada di dalam mobil termasuk 1 orang bayi mengalami luka bakar. Warga kemudian mengevakuasi korban ke RSUD Kota Pinang. Para korban yang masih satu keluarga ini merupakan warga desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Labuan Batu. Pasien udah ditangani dan udah ditangani sama dokter bedah. Luka bakarnya ada yang parah nggak, dokter? Iya, ada tadi yang perempuan yang umur 29 tahun itu luka berat, sama yang anak-anak umur 13 tahun itu termasuk luka berat, Bang. Luka beratnya seperti apa nih, dokter? Luka beratnya karena luas luka bakarnya itu yang perempuan hampir 42%. Nah, yang anak-anak itu yang umur 13 tahun itu hampir 22,5%. Jadi udah termasuk ke dalam luka berat. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kejadian ini. Dari Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, angin kencang melanda lokasi pembukaan Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju. Selain membuat warga panik, angin juga menerbangkan sebuah tenda serta merusak sejumlah baliho. Video amatir menunjukkan kepanikan warga saat sebuah tenda terbang ditiup angin kencang. Peristiwa ini terjadi di Anjungan Pate Manakara, Mamuju, Sulawesi Barat, Jumat sore. Angin kencang juga membuat warga yang ada di lokasi panik. Menurut salah satu warga, tiupan angin berlangsung selama hampir 30 menit. Akibatnya, acara pembukaan Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat sempat tertunda. Tapi di sana tadi orang di sini panik ya? Iya, sempat panik, sempat keluar semua. Sempat panik. Iya. Kalau kita juga ikut panik juga. Iya, jelas. Tenda itu ada yang roboh di sana. Oh, tenda yang rusak. Terbawa angin itu, Kak? Iya, terbawa angin saja. Tendaku sempat ini. Sempat terbawa angin. Enggak, sempat hampir mau cuman ada banyak orang tuh yang pegang jadi enggak.
Selain menimbulkan kepanikan, angin kencang juga membuat sejumlah baliho tumbang dan rusak. Meski sempat tertunda, acara kemudian kembali dilanjutkan dan berjalan lancar. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Friendly iNews melaporkan. Banjir bandang menerjang permukiman warga di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Akibatnya sejumlah rumah warga rusak dan puluhan warga memilih mengungsi ke tempat yang lebih aman. Akibat hujan deras dan angin kencang di Desa Amola, Kecamatan Binuang, Polewali Mandar dilanda banjir bandang. Air bah datang setelah sungai besar di perbatasan Provinsi Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan meluap. 3 dusun yang disapu banjir bandang ini diantaranya Dusun Saluran, Dusun Amola, dan Dusun Saurang. Belum ada petugas yang berhasil menembus lokasi banjir, banyaknya jalan yang tertutup longsor. Sejumlah rumah warga rusak bahkan hanyut tersapu banjir bandang. Banjir bandang menerjang Kecamatan Sukanagara, Cianjur, Jawa Barat. Banjir akibat curah hujan tinggi dan meluapnya Sungai Cibala. Banjir bandang terjadi di Kecamatan Sukanagara, Kecamatan Cianjur, Jawa Barat. Banjir terjadi akibat aliran Sungai Cibala meluap pada Jumat sore dan mengakibatkan permukiman warga terendam. Tidak hanya permukiman warga, luapan air sungai juga merendam jalan protokol Cianjur Selatan. Meluapnya aliran Sungai Cibala tersebut disebabkan lantaran curah hujan yang cukup tinggi dan lama. Sekjen BPBD Cianjur, Rudi Wibowo mengatakan hingga Jumat sore belum mengetahui jumlah rumah warga yang terdampak banjir. Terjadi banjir bandang yang memang disebabkan oleh meluapnya Sungai Cibala. Ya, itu memang sudah terjadi setiap saat bila mana hujan dengan intensitas tinggi dan masuk aliran air itu ke Sungai Cibala sehingga meluaplah Sungai Cibala tersebut menggenangi beberapa titik di wilayah Sukanagara. Diperkirakan berapa rumah Pak yang terdampak? Untuk rumah maupun sekolah dan perkantoran yang ada di situ kita masih dalam tahap evakuasi penghitungan. Kita juga belum mendapatkan laporan rilis yang pasti. Terkait banjir ini, BPBD Cianjur juga telah menurunkan tim untuk membantu warga yang terdampak. Hujan deras di ibu kota pada Jumat siang membuat perumahan mewah di Cilandak, Jakarta Selatan tergenang banjir. Ketinggian air bahkan mencapai lebih dari 1 meter. Banjir setinggi lebih dari 1 meter merendam perumahan mewah Villa Mutiara 5 dan 6 di Cilandak, Jakarta Selatan pada Jumat sore. Air mulai menggenang sejak Jumat siang saat hujan deras mengguyur ibu kota. Selain menggenangi rumah, banjir juga membuat akses masuk kompleks tidak bisa dilalui. Banjir akibat luapan Kali Krukut ini sering terjadi, terutama jika turun hujan deras. Ini kayaknya kira-kira udah mau 1 lebih kayaknya ini. 1 meter lebih ya Pak? Ini memang kerap banjir atau gimana Pak? Setiap ini air kapalnya Kali Krukut meluap pasti banjir. Pasti banjir? Ya. Perumahan Villa Mutiara ini adalah salah satu titik rawan banjir di Jakarta Selatan. Meski banjir cukup tinggi, warga tidak mengungsi karena rata-rata memiliki rumah berlantai 2 dan banjir relatif cepat surut. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Hujan deras dan angin kencang membuat atap sebuah kolam renang di Kabupaten Batang, Jawa Tengah ambruk. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Atap kolam renang Taman Hiburan Rakyat Keramat di Kabupaten Batang ambruk saat hujan deras pada Jumat sore. Menurut saksi, atap kolam renang ini sempat terangkat karena kencangnya angin. Beruntung saat kejadian tidak ada pengunjung. Aparat kepolisian dari Polres Batang langsung menggelar olah TKP untuk mengetahui penyebab pasti ambruknya atap kolam renang yang dibuat pada tahun 2019 ini. Polisi juga memasang garis polisi untuk kepentingan penyelidikan. Sempat diangkat gitu? Terus di belakangnya ke bawah. Tapi di dalam sempat banyak orang? Anak-anak? Nggak ada? Nggak ada orang. Pas nggak ada anak-anak? Pas ada anak main di anak pulang kecil. Jadi nggak ada pengunjung?
Sebuah tembok tua bekas bangunan pabrik cor logam di Ceper, Klaten, Jawa Tengah, Jumat siang roboh. 2 orang tertimpa, 1 diantaranya tewas. Petugas gabungan mengevakuasi seorang pekerja bangunan yang tewas di Desa Tegalrejo, Klaten, Jawa Tengah. Korban Rahmatugroho 49 tahun meninggal dunia usai tertimpa tembok bekas pabrik cor logam yang roboh. Saat kejadian, korban bersama adiknya tengah merenovasi rumah saudaranya yang ada di dekat bangunan tua tersebut. Namun saat memasang batu bata, tiba-tiba tembok dengan tinggi 3 meter dan panjang 12 meter roboh dan menimpa mereka. Itu mau masang tembok kan tinggal 1 bata. Terus? Nah itu tiba-tiba aja tembok dari sebelah kan ambrol. Tahu-tahu cuma gitu. Waktu itu jenengan dengan siapa? Dengan kakak saya, kakak Ipa. Kakak Ipa. Waktu itu Bapak membenahi apa itu? Pasang apa? Pasang bata. Pasang bata. Bahwa untuk sebelah timur room ini itu ada rehapan bangunan. Akhirnya bangunan room ini yang sudah lama itu roboh. Sekitar jam 11-an. Itu yang roboh tembok apa? Tembok bangunan lama, Pak. Bekas apa itu? Bekas pabrik, pengacoran. Terus Tembok diduga roboh karena telah lapuk dimakan usia. Selain menimbulkan korban jiwa, tembok roboh juga membuat rumah yang tertimpa rusak parah. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Jembatan penyeberangan penumpang di Pelabuhan Banjar Nyuh, Nusa Penida, Bali roboh. Sejumlah penumpang harus dievakuasi karena terjun ke laut. Beginilah video amatir detik-detik setelah jembatan penyeberangan di Pelabuhan Banjar Nyuh, Nusa Penida, Bali roboh. Sejumlah penumpang yang terjun ke laut berusaha menyelamatkan diri. Warga di sekitar berusaha membantu melakukan evakuasi. Kejadian bermula ketika penumpang menyeberang menuju ponton bot Semabu Hill, jurusan Nusa Penida ke Pelabuhan Sanur tercebur ke laut. Diduga jembatan yang terbuat dari besi itu tak bisa menahan beban penumpang yang hendak menyeberang ke ponton. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sejumlah barang elektronik serta pakaian penumpang ikut hanyut ke laut. Ada jembatan yang runtuh seperti itu, kalau secara teknis kami tidak tahu bagaimana di lapangan. Yang jelas kejadian itu ada dan beberapa masyarakat tercebur ke laut, tapi tidak ada korban jiwa, yang ada hanya luka-luka ringan seperti itu, dan semua sudah terselamatkan seperti itu. Kasus ini masih diselidiki Polres Klungkung dengan melakukan olah TKP kronologis kejadian. Fenomena pasir mengalir di jalur aliran Semeru menghebohkan warga. Sementara itu, demi bisa ke sekolah, para siswa sekolah dasar menantang maut menyeberangi jalur lahar Semeru. Seperti inilah fenomena pasir mengalir tanpa air yang terjadi di jalur aliran lahar Sungai Leprak dan Sungai Regoyo yang berhulu dari puncak Gunung Semeru. Fenomena pasir mengalir ini terjadi pasca hujan deras di wilayah puncak Gunung Semeru yang menyebabkan banjir lahar hujan dengan volume yang cukup deras. Peristiwa ini sempat menghebohkan warga yang bermukim di sepanjang jalur aliran lahar Gunung Semeru lantaran material pasir hampir meluber ke permukiman. Meski tidak ada dampak secara langsung terhadap warga, namun warga diimbau untuk berhati-hati lantaran fenomena pasir mengalir ini dapat menimbulkan efek seperti pasir hisap jika alirannya tebal. Masyarakat di seputaran Curakoboan, Kalimantan, apalagi masyarakat yang berada di sepanjang bantaran sungai Widik Rejali, Koboan, dan Jugu, Jalan Limpas, itu mohon meningkatkan kewaspadaan dan berhati-hati karena potensi hujan dan potensi lahar dingin masih ada. Sementara itu sejumlah siswa berjibaku menyeberangi jalur aliran lahar di Desa Jugosari, Lumajang, Jawa Timur untuk berangkat ke sekolah. Bahkan beberapa orang tua rela menggendong anaknya untuk menyeberang lantaran arus sungai yang cukup deras.
Jalur penyeberangan di Jembatan Limpas, Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro, Lumajang, kembali tertutup material vulkanik Gunung Semeru pasca diterjang banjir lahar. Akibatnya aktivitas warga terganggu. Sementara warga Dusun Sumber Langsep terisolasi karena akses jalan terputus. Sejumlah nasabah dan petugas keamanan saling dorong di depan sebuah bank di Bogor, Jawa Barat. Para nasabah memprotes keputusan bank yang melelang 2 bidang tanah milik nasabah tanpa konfirmasi. Saling dorong antara nasabah dengan petugas keamanan terjadi di kantor cabang BRI Lewiliang, Bogor, Jawa Barat. Petugas berusaha mengadang warga yang hendak menerobos masuk ke kantor BRI. Aksi ini terjadi lantaran nasabah mengaku pihak bank telah menjual 2 bidang tanah yang berlokasi di Jasinga, Bogor tanpa ada konfirmasi dari nasabah. Menurut nasabah BRI Cepi Supriyatna, awalnya tanah tersebut dijadikan jaminan untuk pinjaman. Namun pada saat dikonfirmasi 2 sertifikat tanahnya telah dilelang tanpa pemberitahuan nasabah. Luas tanah yang 2009 untuk luas tanah 367. Untuk nomor SHM 99 luas tanah 222 semuanya atas nama saya. Lokasi di Kampung Pondok Kelapa, Desa Negasari, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor. Sementara itu, Kepala Cabang BRI Lewiliang Agus Siringgo-Ringgo, proses lelang yang dilakukan BRI telah sesuai dengan aturan. Nasabah dinyatakan tidak mampu membayar angsuran. Permasalahannya terhadap nasabah kami yang sudah menunggak, dan kami sudah juga melakukan untuk penyelamatan kreditnya, sudah melakukan restrukturisasi. Karena kredit ini lebih kurang dari tahun 2018 lah gitu ya, sampai dengan sekarang. Kita sudah lakukan restrukturisasi, sudah melakukan penyelamatan, tetapi tidak bisa. Akhirnya oleh manajemen kita yang ada di sini tahun 2021 diadakan lelang. BRI meminta agar nasabah menggugat jika nasabah keberatan dengan hasil keputusan pihak lelang dan bank. Akibat aksi demo nasabah Bank BRI, aktivitas perbankan cabang Lewiliang tidak beroperasi sementara. Aksi konvoi kawanan gangster bersenjata tajam di Pasar Rebo, Jakarta Timur meresahkan warga. Para remaja tanggung ini diduga sengaja beraksi saat tidak ada polisi. Nampak dari video amatir, kawasan gangster menyantroni permukiman warga di kawasan Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Jumat pagi. Beberapa orang dari rombongan tersebut terlihat membawa senjata tajam berukuran besar. Diduga puluhan remaja tanggung ini sengaja berkeliling untuk mencari musuh tawuran. Ulah gangster ini membuat warga setempat resah dan takut. Pasalnya, warga khawatir menjadi korban salah sasaran dari gangster ini. Masalah resah ya resah. Cuman yang penting kan kitanya nggak macam-macam lah, gitu aja. Minta polisi patroli apa kemana nih Bang? Kalau untuk perasaan, kalau untuk patroli polisi setiap minggu itu pasti ke sini. Para pelaku memanfaatkan kondisi saat tidak adanya polisi yang berpatroli di kawasan tersebut. 2 pelajar SMA di Kota Jombang, Jawa Timur pingsan dan dilarikan ke rumah sakit akibat dihukum push-up ratusan kali oleh gurunya. Kedua siswa tersebut dihukum sang guru karena ketahuan pulang jelang jam belajar mengajar berakhir. Dua pelajar SMA 3 Jombang, Jawa Timur ini pingsan dan dirawat di RSUD Jombang akibat dihukum push-up dan squat jam ratusan kali oleh seorang guru berinisial Y. Orang tua siswa kemudian mendatangi sekolah meminta agar sang guru diberi sanksi tegas. Kasus guru menghukum siswa hingga pingsan ini pun viral di media sosial. Orang tua siswa menjelaskan peristiwa ini bukanlah yang pertama kalinya. Guru Y disebutkan sudah beberapa kali menghukum siswa hingga pingsan. Kejadian bermula saat korban beserta teman-teman sekelasnya hendak ikut pulang menjelang jam sekolah berakhir. Namun para siswa dipergoki oleh guru Y dan dihukum. Semua kelas IPA lainnya itu sudah keluar kelas. Memang kurang sebentar lagi sudah pulang, kan karena free class, jam kosong. Masa sepele, masalah sepele gitu aja langsung dihukum fisik. Nggak 1-2 orang, semuanya itu dihukum Mas. Cuman anakku yang nggak kuat fisiknya. Sementara Kepala Sekolah SMA N3 Jombang menolak memberikan keterangan.
Puluhan tenaga kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah AB Pura, Papua unjuk rasa di RSUD AB Pura, Jayapura. Nakes mendesak manajemen rumah sakit agar segera membayar insentif sejak tahun 2020 hingga kini. Tenaga kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah AB Pura, Jayapura, Papua menggelar protes di lingkungan rumah sakit. Dalam aksi kali ini mereka menuntut pihak RSUD membayar insentif COVID-19 yang belum mereka terima. Nakes belum menerima insentif COVID-19 terhitung sejak Juni hingga Desember 2020, kemudian Oktober hingga Desember 2021, dan selanjutnya Januari hingga Desember 2022. Tidak ada uang di sini. Rumah sakit itu cuma pegang insentif. Tidak ada sebor-sebor sekda. Ibu dibilang uang di rumah sakit. Kamu tidak tahu aturan, tapi bicaranya sembarangan. Oh, kita sudah jalan soalnya, Ibu. Tidak ada uang di rumah sakit. Sudah ada di rumah sakit, tidak ada di Pemda. Yang bicara di... Pihak RSUD AB Pura menyatakan tuntutan pembayaran telah sering dilakukan nakes. Namun, rumah sakit berdalih pembayaran insentif nakes adalah tanggung jawab Kementerian Kesehatan. Yang ada di rekening rumah sakit itu rekening diperiksa tiap tahun. Adalah jasa COVID dari kementerian, jasa BPJS COVID dari kementerian. Insentif itu tidak ada. Insentif itu beda dengan jasa COVID, tidak ada di rekening sama sekali. Dan kita sudah bayar 5 kali. RSUD mengimbau agar tenaga kesehatan bersabar karena manajemen rumah sakit tetap berupaya membayar insentif pada akhir tahun sesuai porsi kerja masing-masing. Sopir pribadi yang menyekap dan membunuh majikannya di perumahan Gria Inti Sentosa, Sunter Agung, Jakarta Utara dikenai pasal berlapis. Pelaku mengaku sakit hati karena sering dihina dan terlilit utang 50 juta rupiah. Herman yang merampok dan membunuh majikannya sendiri dikenakan pasal berlapis. Herman mengaku sakit hati karena kerap dihina di depan publik. Atas sakit hatinya itu, Herman nekat ingin menguasai harta benda korban karena terlilit utang sebesar 50 juta rupiah. Polisi juga menyita barang bukti berupa pisau, pakaian, tas, serta kaos kaki yang digunakan untuk menyekap dan membunuh korban. Pelaku pun dikenakan pasal 351 ayat 3 dan 338 serta 365 dan 351 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari pelaku adalah dendam, di mana menurut pelaku para majikan ini suka memaki ataupun berkata kasar dan juga motif kedua itu menguasai harta ataupun uang, di mana menurut pelaku juga dia terdapat dalam permasalahan di dunia utang. Untuk dimarahin ketika saya salah dikit itu sampai disamain kayak orang lain. Kamu itu dia lebih pintar, saya bodoh tapi masih pakai. Pokoknya dihina dah. Dibanding-bandingkan sama yang lain. Ada yang empty. Sebelumnya, Herman menyekap dan membunuh kakak majikannya yang berusia 70 tahun. Kasus terungkap ketika adik korban pulang ke rumah dan mencurigai kondisi kakaknya yang tidak dapat dihubungi. Pelaku menyekap kakak korban selama 4 jam hingga tewas. Pelaku berhasil ditangkap usai bersembunyi di balkon rumah lantai 3 rumah korban. Tim Sentra Antasena dari Kementerian Sosial membebaskan pria penderita gangguan jiwa dari pemasungan di Magelang, Jawa Tengah. Pria itu terpasung selama 17 tahun di ruangan berpintu jeruji besi. Bapak Ibu, ada dari RSJ, tim evakuator. Beginilah suasana saat petugas dari Sentra Antasena Magelang Kementerian Sosial membebaskan RKS 30 tahun, pria dengan gangguan jiwa yang terpasung di ruang dapur rumah di Kecamatan Bandungan, Magelang, Jawa Tengah. Pemuda yang terpasung selama 17 tahun di ruangan berpintu jeruji besi ini dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Dr. Suroyo Magelang untuk diobati. Kepala Sentra Antasena Magelang saat ditemui usai melakukan pembebasan menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan rangkaian kegiatan Hari Disabilitas Internasional Kementerian Sosial dengan salah satu temanya yakni Indonesia Bebas Pasung. Ini bagian dari satu bentuk perlunya pemerintah hadir dalam hal ini karena masih ada masyarakat yang belum memahami atau bagaimana caranya dalam penanganan kasus-kasus orang dengan gangguan semacam.
RKS sejak kecil hidup dan dirawat oleh pamannya Ahmad Kamali, sedangkan ayahnya telah meninggal dunia sementara ibu kandungnya pergi. Dari keterangan pamannya, RKS mulai terganggu kejiwaannya sejak usia 13 tahun. Dengan alasan sering mengamuk, Ahmad Kamali pun memasung keponakannya itu. Jalannya panas, terus panas kena saraf kuping sama saraf otak. Sekarang kupingnya udah nggak dengar. Itu sering ngamuk atau gimana? Ngamuk. Terus ini Diharapkan kegiatan pembebasan RKS ini menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar tidak memasung orang yang mengalami gangguan jiwa. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan.